Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Cerita Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita Mama. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, kali ini kita akan mereview jurnal dari Badi Cerita Mama pekan ini. Siapakah dia? Ini dia. Nah, ini adalah Mbak Helena. Beliau adalah member Ibu Profesional IP Jakarta. Nah, Mbak Helena ini memiliki tim bernama Tim Suhero. Nah, tim ini terdiri dari Mbak Helena bersama suaminya dan juga 2 orang anaknya yang saat ini masih berusia balita. Dan Mbak Helena ini mengangkat tema tantangan, yaitu tentang pendidikan anak usia dini. Dan Mbak Helena mengangkat problem statement tentang pendidikan anak usia dini ini karena beliau meyakini bahwa pendidikan anak usia dini ini sangat diperlukan seperti itu, dan memang masih memiliki 2 anak yang masih balita. Wah, sama nih ceritanya ya dengan saya yang saat ini juga membersamai 3 orang anak usia balita. Ini menarik sekali ketika membaca jurnal-jurnal dari Mbak Helena. Oke, kita masuk ke reviewnya ya. Hal apa saja yang sudah baik dari jurnal Mbak Helena di tema memahami masalah secara lebih mendalam. Yang pertama, Mbak Helena sudah membuat starbursting bersama keluarganya. Kemudian ini sangat menarik nih, di saat jurnal Mbak Helena itu terdiri dari dua part ya. Jadi yang satunya adalah bentuknya video. Di situ Mbak Helena berdiskusi bersama keluarganya. Kemudian yang satunya adalah narasi insight apa yang Mbak Helena dapatkan. Nah, jadi sangat menarik nih. Jurnalnya sangat menarik karena dibedah 2 sisi saat diskusi dan insight-nya. Nah, di sini ternyata Mbak Helena sudah baik sekali karena melibatkan anak-anaknya untuk menjadi bagian timnya dalam sesi diskusi 5W1H menggunakan starbursting. Wah, keren banget. Ini pasti jadi pembelajaran dan pengalaman yang berharga untuk anak-anak nantinya nih ya. Kemudian Mbak Helena juga sudah menceritakan untuk memahami masalah ini. Mbak Helena akhirnya berdiskusi juga dengan para ahli, dan Mbak Helena akhirnya bertemu dengan dosen yang memang kemudian menjadi partner diskusi Mbak Helena dan tim tentang pendidikan anak usia dini ini. Wah, keren Mbak. Apa ya? Mau mendatangi ahli ya, begitu. Lalu di part video Mbak Helena juga memperlihatkan nih beberapa judul film gitu. Jadi Mbak Helena juga melihat masalah ini dari sisi film, karena ternyata banyak sekali film-film yang menceritakan tentang seberapa pentingnya nih pendidikan anak usia dini. Dan Mbak Helena juga melihat bahwa tantangan tentang pendidikan anak usia dini ini juga adalah masuk dalam target 4.2 2030 tentang pencapaian dunia nih. Nah, itu untuk pendidikan itu termasuk dalam masalah keempat. Selain itu, pendidikan anak usia dini ini juga menjadi target dari pembangunan rencana pembangunan Indonesia. Wah, keren banget. Mbak Helena dan tim menggali secara lebih dalam bahwa masalah ini tidak hanya menjadi masalah Mbak Helena dan tim di keluarganya saja, tapi juga ternyata menjadi bahasan topik masalah untuk masyarakat dunia. Oke, itu tadi yang hal baiknya. Dan hal apa yang perlu ditambahi? Nah, di sini Mbak Helena itu menjelaskan menggunakan starbursting sangat komplit, sangat apa ya? Poin-poin pertanyaannya itu cukup banyak gitu. Nah,
Tapi mungkin yang bisa ditambahkan yaitu adanya linear dari setiap pertanyaan yang muncul. Nah, linearnya di sini misalkan mulai dari apa gitu kan. Nah, apa sih yang sebenarnya mendasari atau apa yang dirasakan Mbak Elena dan tim saat ini tentang pendidikan anak usia dini, terutama mungkin untuk pengasuhan anak-anak di rumah ya, apa yang kemudian dirasakan. Nah, lalu jawaban dari apa ini kemudian bisa ditanyakan di pertanyaan berikutnya, seperti di mana dan siapa yang eh, di mana dan kapan perasaan itu muncul. Kemudian yang berikutnya itu siapa saja nih yang berpengaruh terhadap pendidikan anak usia dini. Nah, dari situ setelah dari siapa mungkin kita bisa linearkan bagaimana mereka itu mempengaruhi pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir nih yang paling banyak yang apa ya yang kita bisa munculkan bahkan sampai 5 pertanyaan yaitu tentang mengapa. Mengapa kemudian perasaan tadi muncul, lalu Mbak Helena dan tim menjawabnya, lalu dari jawaban itu digali lagi mengapa lagi, digali lagi mengapa lagi, digali lagi mengapa lagi, sampai yang terakhirnya, dan kemudian diambil kesimpulannya dari kelima itu. Sebenarnya problem statement dari tim ini apa gitu sih, itu saja yang mungkin perlu ditambahkan. Lalu bagaimana nih proses pendalaman masalah yang dilakukan Mbak Helena dan tim? Seperti yang tadi saya ceritakan di awal, Mbak Helena dan tim ini melakukan semua proses ya, mulai nonton film, mulai berdiskusi, lalu Mbak Helena dan tim juga aktif nih dengan starbustingnya dan melibatkan seluruh anggota tim, bahkan anak-anak juga mengikuti. Dan bagaimana penggunaan starbusting? Apakah efektif? Wah, saya melihat Mbak Helena dan tim sangat mengerti bagaimana cara memantik proses berpikirnya nih, karena Mbak Helena dan tim ini menempelkan starbustingnya di ruang keluarga, dimana ruang ini selalu terakses terlihat oleh anggota keluarga, dan karena ditempel starbustingnya kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan lebih sering, kemudian menjadi forum diskusinya juga makin banyak, makin sering, dan bisa bebas untuk menuliskannya di sana. Keren sekali ini. Dan proses starbusting ini karena melibatkan anak-anak pastinya akan menjadi pembelajaran, menjadi kenangan juga untuk anak-anak. Oh, ternyata proses diskusi di rumah itu bisa berjalan dengan nyaman, dengan enak, seperti itu. Keren sekali Mbak Helena dan tim. Mudah-mudahan tim ini nanti tetap berkomitmen, tetap konsisten dan bahagia selalu untuk mendampingi proses pendidikan anak saya dini, dan saya siap menjadi penerima manfaat ya nih Mbak, karena saya pun juga saat ini sedang mendampingi anak-anak bertumbuh di usia dini gitu. Itu tadi review tentang jurnal dari badi saya pekan ini, Mbak Helena. Oke, sampai ketemu lagi. Oh ya, sebelum kita berpisah, saya mau bercerita dikit nih tentang festival kemerdekaan Ibu Pembaharu. Wah, dan kita mau bersyukur dulu karena di festival Ibu Pembaharu kemarin Quality Couple masuk dan menjadi salah satu nominasinya. Yeay, keren banget. Keren banget untuk tim Quality Couple. Terima kasih banyak untuk peran-peran yang sudah teman-teman ambil dengan secara aktif, dan mudah-mudahan kita tetap semangat sampai akhir nanti. Begitu juga dengan timnya dari Mbak Helena. Oke, sampai ketemu lagi di Cerita Mama.